Aduh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Kapten Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review lagi. Review apa bang untuk hari ini? Untuk hari ini gue review dari masih dari BMI juga. Kemarin ada kayak kita kulas-kulas balik dikit ya. Kemarin ada Kak Yanyan, ada Kak Linda, dan sekarang gue mau bahas tentang Kak Tira Yuramitsu gitu kan. Katira Yunamitsu ini adalah apa ya, orang yang sangat aktif gitu kan. Jadi bisa dibilang ini kalau teman-teman subscribe channel beliau itu tentunya sangat menguntungkan apa, karena beliau itu supportnya bagus banget ya. Kan misalkan gue nih ngerekomendasiin kemarin review Kak Lulu ya, beliau langsung gitu kan gaspol langsung ke Kak Lulu. Gue rekomendasi ke Kak Gemini misalnya gitu kan, kemarin langsung dia gas gitu kan. Dan apa yang gue bilang dipraktekin gitu kan, misalkan nyari subscriber itu cukup dari komentar, dan dari komentar itu beliau coba-coba kenalan dengan dari kolom komentar gua, dan itu efektif teman-teman. Jadi subscribernya bertambah kayak gitu. Ini udah hampir pengen 1000, udah 842 di sini, dan dia baru memiliki 58 gitu kan, karena memang baru di akhir kemarin nih 14 September 2022 untuk bergabungnya gitu. Jadi kalau misalkan 1000 subscriber ini untuk misalkan bulan depan termasuk bagus banget sih menurut gue perkembangannya dari Kak Tira Yunamitsu ini gitu kan. Untuk videonya juga beliau aktif ya teman-teman. Jadi misalkan beliau ini sebenarnya apa ya, agak dilarang ya beliau. Jadi gue kenapa sih tahu-tahu banget gitu kan masalah apa yang dihadapi teman-teman yang gue review gitu. Kadang-kadang ya karena gue riset, gue tahu tonton gitu kan channelnya beliau, misalkan beliau curhat beliau apa kan gue nontonin, tentunya gue jadi tahu gitu kan masalah apa yang beliau hadapin kayak gitu kan. Terus apa nih masalah yang Kak Tira gitu kan, misalkan bekerja di luar gitu kan. Jadi untuk yang di bosnya yang ini apa ya beliau apa ya, kadang tidak diizinkan untuk konten gitu teman-teman. Jadi beliau tuh kadang kontennya ya kalau lagi nggak ada bos atau gimana gitu kan, jadi lagi free ya beliau ngonten kayak gitu. Jadi nggak semena-mena langsung konten gitu, enggak gitu kan, karena dari bosnya beliau juga kayak menjaga privasi gitu. Jadi nggak terlalu bebas mungkin seperti teman-teman lainnya yang konten gitu teman-teman. Beliau ini harus ya berjuang lebih untuk konten gitu teman-teman. Jadi nggak sebebas teman-teman kayak gitu. Karena pernah beliau gitu kayak meminta izin lah atau gimana gitu ya untuk pada bosnya, namun bosnya tidak menyetujui dalam arti menolak secara halus lah gitu, karena bahwasannya beliau itu bosnya mungkin tidak mau diekspos gitu kan di sosial media, dan merasa ya rumahnya jelek lah atau gimana, bahwasanya itu menolak secara halus lah ibarat kata kayak gitu. Dan ya udah beliau itu konten juga diem-diem aja kayak gitu, diem-diem dalam arti ya kalau yang dikontenin ya beliau masak, beliau lagi sarapan makan atau apa sambil curhat, jadi sekedar itu aja, atau beliau lagi jalan keluar gitu. Jadi yang tidak ibarat kata tidak mengganggu lah ke bosnya kayak gitu. Dan beliau juga selalu manfaatin waktu luangnya gitu, yang kalau beliau ada waktu. Jadi gue misalkan beliau datang dan kadang-kadang minta maaf kalau misalkan dia baru ngunjungin gua atau kayak gimana, dan gua dari awal juga gua udah maklumin gitu, karena gua tahu masalah yang beliau hadapin gitu kan kayak gimana gitu kan. Dan di sini sama seperti teman-teman lainnya yang bekerja di luar, kalau misalkan beliau libur atau gimana juga ada kesempatan juga untuk ngevlog di luar atau jalan keluar ya seperti itu, atau makan di luar kayak gitu kan.
Jadi sosialnya tetap jalan sih untuk beliau gitu kan. Untuk Kak Tira ini upload videonya juga viewsnya juga lumayan gitu kan, upload shortnya aktif gitu kan gitu. Jadi kadang ya beliau masak atau masak aja atau ada makan aja gitu kan sambil curhat. Jadi gue senangnya ini senangnya jadi beliau ini dari Kak Tira ini tidak hanya upload video gitu, enggak. Jadi kadang tuh keseringan beliau itu memasukkan motivasi kepada BMI lainnya. Mungkin ada juga kan temannya misalkan yang baru bekerja, ya beliau sharing gitu, karena beliau udah juga mungkin bertahun-tahun ya, 4-5 tahun mungkin lebih gitu kan bekerja gitu kan di karo kopi. Nah ini bukan Indonesia ya guys, jadi ini luar negeri ya roti guys. Tapi yo kadang enek mbak-mbak ini sarapan sego ini yo pernah guys. Jadi ikutilah alurnya majikan ya guys. Kalau kita pengen makan yang enak-enak seperti nasi apa ya, kita ya beli sendiri apa sendiri. Intinya di sini itu harus siap apa adanya gitu ya guys. Temanku baru kerja berapa bulan itu besar ngeluh, majikanku nggak perhatian lah, aku makan aku gak diperhatiin, kurang lah apa. Aku bilang sama dia, kamu punya gaji setiap minggu bisa libur, kenapa nggak beli sendiri? Di sini tuh nggak bisa nuntut majikan segitu banyaknya. Majikan nggak pernah tanya kamu sudah makan enggak, sudah sarapan enggak. Dia tuh hanya kasih uang segini buat belanja. Itu digunakan cara baik-baik. Kalau kita belanja berapa gitu dolar, kita sisihkan buat sarapan besok apa-apa. Aku tak akui di sini aku nggak selalu menunggu bosku itu selalu belikan saya ini, nggak pernah. Pengen makan enak ya beli sendiri, cemilan apa sendiri. Di sini tuh nggak seperti Taiwan, nggak seperti Singapura, Malaysia tuh nggak kayak gitu. Ada majikan yang perhatian banget tuh ada, tapi ya nggak banyak banget gitu lah. Tapi umumnya itu kalau di Hongkong tuh nggak begitu perhatian sama pembantunya. Alhamdulillah untung aku itu sudah dapat majikan baik, nggak pernah mukul, nggak pernah marahin. Alhamdulillah itu sudah alhamdulillah banget bagi saya itu. Jadi itu kita di situ harus kebal ya, harus kebal banget keadaan. Jadi beliau ini tidak menurut gua tidak terlalu banyak konten juga di luar atau segala macem, tapi ya itu yang gue bilang tadi, selalu menyempatkan untuk konten. Jadi itu menurut gua perjuangan yang harus dihargain ya teman-teman. Jadi nggak sebebas teman-teman, tapi dalam waktu yang mungkin nggak sama seperti teman-teman yang bisa kapan aja, maksudnya take video gitu kan. Jadi gua sangat memaklumi kalau beliau selalu menyempatkan waktunya hadir di channel gua gitu kan. Berarti ya ada effort atau usaha kayak gitu untuk beliau tetap konsisten di YouTube dengan waktu yang ya beliau punya gitu. Jadi di sini kadang 3 hari sekali beliau baru bisa upload gitu, atau 2 hari ya gitu, kayak minimal maksimal yang bisa beliau lakuin biasanya kan kadang 2 hari sekali kayak gitu. Kalau lagi aktif ya 1 hari sekali kalau lagi bisa gitu kan, kayak gitu sih. Tapi ya gitu, salutnya itu beliau tuh kalau misalkan dikasih saran itu, padahal ini belum gua review ya, kayak kemarin tuh kalau misalkan ada channel yang gua udah review itu beliau mau ngunjungin gitu, itu kan kayak orang yang
menerima saran dan juga bisa memberikan saran gitu. Jadi beliau juga dalam kontennya itu memberikan motivasi kepada pekerja-pekerja juga yang di Hongkong lainnya untuk tetap kuat, tetap semangat, harus pinter juga gitu kan, kayak gitu. Keren sih menurut gua. Terus kalau misalkan ada temen nih kayak misalkan turut berbahagia gitu kan tuh, kedapat pin gitu kan. Cuman memang di komunitasnya ini ya kekurangannya sih juga mungkin apa ya, aktif namun intensitasnya memang kurang gitu. Untuk mungkin dari Kak Tira Yunamitsu ini ya gue saranin lagi untuk di komunitasnya ini sebisa mungkin aktif setiap hari. Kalau misalkan nih kan Kak Tira Yuna ini udah aktif nih gitu kan, dan viewsnya juga kan udah lumayan lah mendukung gitu kan, dan ke channel misal Kak Lulu nih, coba rekomendasi Kak Lulu karena memang sejenis banget gitu kan, sama-sama bekerja di luar sebagai BMI, terus saling support nih, sama-sama suka masak gitu kan. Terus ke Kak ke Kak Gemini atau ke Kak Mama Leila gitu kan, itu di support juga, ke Bu Yun di support juga, ke Vanilla juga di support gitu kan. Jadi bisa banget nih untuk sharing, untuk ke Kak Linda juga di support gitu kan, untuk ditaruh di komunitasnya, channelnya gitu kan. Itu gunanya untuk membuat keterkaitan antara channelnya Kak Tira ke channel teman-teman lainnya gitu. Itu kan sejenis ya, masih satu liput gitu kan, dan sama-sama suka masak juga. Kak Kiki tuh, Kak Kiki itu juga tuh Kak Kiki Fatma ya, Kak Kiki Fatma itu beliau suka mukbang tuh, masak mukbang gitu kan. Itu bisa juga di sharing di tab komunitas tuh Kak Tira. Jadi masukan dari gue itu aja, karena di shortnya aktif, di videonya aktif, di kunjungannya aktif. Menurut gua tuh semuanya itu udah bagus. Oh iya, gua paling agak gimana ya, yang setiap gua ngeliat videonya paling gua cuman agak kalau dibilang terganggu ya nggak terganggu banget gitu, tapi gua agak ngeganjel gitu untuk yang di intronya sih gitu. Di intronya itu menurut gua bagusan di outro atau di ending sih. Jadi kalau bisa tuh yang di endingnya itu taruh ke depan aja gitu. intronya nggak perlu gitu, karena intronya tidak tidak mewakili dari vlognya atau dari ininya sih ya, dari isi kontennya. Menurut gua ya itu, kalau misalkan gua boleh berpendapat, itu memang isi hati gua setiap gua nonton video Kak Tira gitu. Kalau bisa tuh memang menyesuaikan isi kontennya, misalkan memang itu ceria ya, kalau bisa ceria. Kalau menurut gua terlalu tidak mewakili dari ininya menurut gue, isi kontennya. Kalau untuk yang intronya sih, kalau misalkan gue berpendapat ya kalau didengerin nggak apa-apa. Didengerin ya alhamdulillah, itu kan kalau menurut gue ya kayak gitu aja menurut gue. Ya tadi masukannya di intro dan di komunitas untuk Kak Tira, semoga didengerin. Ya, yang belum subscribe Kak Tira Yunamitsu, semoga subscribe ya teman-teman, apalagi teman-teman sesama BMI ini. Semoga saling mendukung gitu kan. Ya gua harap sih memang ada orang yang membentuk komunitas untuk BMI semakin kuat untuk membuat komunitasnya. Semoga ada orang yang mau buat komunitasnya, dan kalau emang gue perhatiin sesama BMI itu banyak yang saling belum mengenal gitu kan. Dan gue harap dengan video gue ini satu persatu dari BMI, teman-teman yang bekerja di luar itu bisa saling mengenal. Kayak gitu aja sih, semoga ini niatnya tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.